لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kita bacakan dulu sedikit fadilah amal. Beramal karena ingin cari fadilah boleh nggak Pak? Boleh. Termasuk ikhlas atau tidak? Enggak. Niat amal ingin cari pahala, apakah ini termasuk ikhlas? Termasuk ikhlas. Termasuk ikhlas. Apa istilah? Istisab. Dulu sudah pernah kita bahas itu. Amal ingin surga, amal ingin pahala. Ini pun termasuk bagian dari ikhlas. Tetapi ikhlas tingkatan yang rendah. Tapi ikhlas. Dan gak ada rendah hasilnya itu. Cuman karena ikhlas bertingkat-tingkat, ya ini tingkatan yang bawah. Supaya tidak menjadi tingkatan yang bawah, tinggal kita kasih muatan tambahan sedikit Pak, nutrisi sedikit. Bagaimana itu? Misal ya, ini saya mau bacakan, saya bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pahala mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat asar. Panjenengan tadi sholat sunnah qobliyah asar berapa rakaat Pak? Sempurnanya 4 rakaat. Supaya kita tambah semangat dalam mengerjakannya, baginda Nabi memberikan motivasi. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, rahimallahu imra'an shalla qoblal asri arba'an. Nabi mendoakan semoga Allah merahmati seseorang yang dia sholat sebelum asar 4 rakaat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Huzaimah dan Imam Ibnu Hibban. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Siapa yang mendoakan? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita sendiri yang doa, berapa sih kekuatan doa kita? Tetapi ketika yang mendoakan kita ini langsung baginda Nabi sendiri, gak bisa dibayangkan ini. Maka dulu Kiai mengatakan, carilah perbuatan-perbuatan yang dibalik perbuatan itu ada janji doa dari Nabi. Nah termasuk ini Pak, sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat. Kalau ini kita kerjakan, kita akan didoakan oleh Nabi, semoga Allah merahmatinya. Ya, orang kalau dirahmati oleh Allah, maka akan mudah jadi baik. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Tabrani dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sholla arba'a raka'atin qoblal asri, barang siapa sholat 4 rakaat sebelum asar, harramallahu badanahu 'alan nar, maka Allah akan mengharamkan badannya dari api neraka. Allahu Akbar.
Dalam riwayat lain, riwayat Imam Abu Ya'la dari sahabiah Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah, man hafadho, barang siapa menjaga sungguh-sungguh, ala arba'i raka'atin, atas solat 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar, lam tamassahu annaru, maka api neraka tidak akan menyentuhnya. Allah Akbar. Satu lagi dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati, tidak henti-hentinya umatku, yusalluna hadhil arba'a raka'atin, salat 4 rakaat ini sebelum asar, hatta tamsiya alal ardi, sehingga mereka berjalan di atas muka bumi, maghfuran laha maghfiratan hatman, akan diampuni bagi mereka dengan ampunan yang pasti. Ya Allah, dapat doa Nabi, diharamkan badannya dari api neraka. Terus siapa yang sungguh-sungguh menjaga tidak akan tersentuh api neraka. Yang nomor 4, akan diampuni dengan maghfiratan hatman, ampunan yang pasti. Ini fadilah ini Pak. Akhirnya kita sholat 4 rakaat sebelum asar. Ingin mendapatkan doa Nabi, ingin mendapatkan bebas dari neraka, ingin mendapatkan ampunan. Ini jelas termasuk bagian dari keikhlasan. Hanya saja tingkatan ikhlas ini bisa dinaikkan lagi dengan memberi sedikit tambahan kata-kata. Ngeten. Hal ini semua menunjukkan bahwa Allah ridho terhadap amalan ini. Adanya fadilah-fadilah ini menunjukkan bahwa Allah ridho pada amalan ini. Maka aku kerjakan semata-mata mendapat ridho Allah. Untuk mendapatkan ini iya juga, tapi ditambahi semata-mata mencari ridho Allah. Sakit Pak nggih? Jadi adanya fadilah-fadilah ini menunjukkan Allah ridho terhadap amalan tersebut. Nggak mungkin Allah tidak ridho. Allah janjikan kebaikan ini, kebaikan itu lewat nabinya, menunjukkan Allah ini ridho, cinta terhadap amalan tersebut. Maka ditambahi semata-mata mencari ridho Allah. Sih. Kami memang mengamalkan ini kebiasaan 4 rakaat. Sih. Tapi mau qadha apa masuk di dalamnya? Semoga. Semoga. Karena ada satu tertib dalam Islam, banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan tentang hal itu. Misal ada orang berangkat dari rumah ingin ke masjid guna sholat berjamaah. Ternyata jamaah di masjid sudah selesai. Akhirnya dia sholat sendiri, tapi pahalanya jamaah. Kenapa? Sesuai niatnya. Ada lagi orang-orang dalam surat Watini wa Zaitun itu, dulu semasa muda jos, sholat tahajudnya 100 rakaat. Al-Imam Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin, beliau sholat sunnah 1000 rakaat. Ini dia ketika muda 100 rakaat. Akhirnya ketika tua badannya lemah, dia hanya mampu anggap saja 50 rakaat. Tetapi 50 rakaat ini dikasih pahala 100 rakaat. Kenapa? Karena dia niat seandainya bisa, dia ingin 100.
Tapi gara-gara ada udzur yang berupa tubuhnya sudah lemah, Allah pandang niatnya, ngerjakannya 50, tapi karena niatnya 100, seandainya tidak ada udzur, dapat pahala 100 dan lain-lain. Ada hadis-hadis yang mengisyaratkan tentang ini. Maka kesimpulannya, ini sebetulnya ingin sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, tapi karena masih ada kodokan, akhirnya nggak bisa sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Nah, bagaimana ini? Dapat fadilah ini nggak? Semoga, mugi-mugi dapat bagian dari fadilah ini. Asalkan di hati kita hadirkan, seandainya nggak ada kodokan ini, tentu saya ingin sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Yang 4 rakaat ini? Oh, boleh 2 cara. Boleh Anda 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh langsung 4 rakaat salam. Karena ini sholat sunnah di siang hari. Sholat sunnah qobliyah isya. Berarti kan maksudnya langsung 4. Oh, iya. Salamnya langsung terakhir 4. Nggih. Seperti sholat asarnya, Pak. Maksudnya tahiyatnya kan Iya. awal. Iya. Iya berarti. Iya, betul. Tahiyat awal dengan tahiyat lagi juga. Nggih. Tasahud awal, tasahud akhir. Yang enggak Karena berarti kalau disambung. nggih, usolli sunnatan qobliyatal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. 2 salam berarti rakaat ini. Rakaataini nggih. Ngoten, Pak? Nggih. Salat sunnah yang enggak bagus 4 rakaat 1 kali salam itu kalau malam hari, Pak. Karena ada sebuah hadis Nabi, sholatul laili masna. Ini hadis riwayat Bukhari. Kalau saya nggak salah hadis sahih ini. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi kalau sholat siang hari bebas. Mau langsung 4 rakaat 1 kali salam, monggo. Mau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya saged. Tapi kalau malam sebaiknya Anda 2-2. Kecuali witir. Kalau witir itu yang paling luwes. Witir itu maksimal 11 rakaat. Bisa dikerjakan dengan cara fasl, pisah lah. 2, 5 kali, terus plus 1. Bisa langsung digabung 11 rakaat 1 kali salam, 1 kali tasahud. Itu kalau mau 11. Kalau biasanya 3, ya 3 rakaat langsung, tasahudnya di akhir. Anda mau 5 rakaat langsung, tasahudnya di akhir, 1 kali saja. Nggih. Tasahudnya hanya sekali. Hanya ada tasahud akhir. Sholat duha bisa. Begitu ya. Untuk amalan yang diridhoi Allah, ketika kita mau membersihkan, kita namakan orang tua. Ini pahalanya untuk orang tua. Terus kalau kita tidak dengan kaitannya ikhlas, kalau ikhlas kan tidak mengharap sesuatu. Terus kita infak kita berkah, begitu aja tanpa menjadi. Kalau kita niatkan untuk pahalanya diberikan orang tua, itu orang tua dapat, kita juga dapat. Ikhlas itu bukan maknanya tidak boleh mengharap sesuatu, Bang. Ini tadi barusan kita bahas, boleh ini pahala-pahala ini diharapkan, terus ditambahi semata-mata mencari ridho
Allah. Boleh kita beramal pengen surga. Saya ini Pak, model laki-laki yang gampang terkesan dengan wanita cantik. Padahal saya itu sudah punya istri. Misalnya ini. Tapi karena saya ingat bidadari surga, tadi pagi ada misalnya yang cantik sekali lewat, saya pejamkan mata ingin supaya bisa dinikahkan dengan bidadari surga. Boleh begitu tuh Pak, itu ikhlas bukan nggak ikhlas. Jadi Allah yang Maha Tahu itu sudah menyiapkan yang diinginkan oleh Pak Haji Soekarno dan Kulo juga. Ini tadi siang itu udah ini yang terkait dengan keikhlasan. Sangat samar untuk memahami, kami juga belum paham sekali. Kisah perhisapan kepada 3 golongan orang, yaitu mujahid, seorang hartawan, dan korek. Yang sebenarnya korek. Itu Ustaz sudah paham ya. Maknanya seperti apa? Semuanya tertolak. Sekejap kita lanjutkan dulu pertanyaan Pak Agus. Jadi ikhlas bukan berarti tidak boleh kita berharap sesuatu di balik amal. Boleh mengharap yang baik-baik di balik amal ini tidak bertentangan dengan ikhlas. Cuman ikhlas kan ada derajatnya. Niki mun saged dipahami ya yang ini. Terus berarti kalau begitu tidak ada masalah ketika kita sedekah kemudian pahalanya diniatkan untuk orang tua, nggak ada masalah. Bisa begitu Pak? Oh sangat bisa Pak. Jumhurul ulama 4 madhab mereka satu pendapat dalam hal ini. Boleh seorang yang hidup itu menghadiahkan pahala amalannya kepada orang lain. Orang lain baik yang masih hidup ataupun sudah mati. Boleh. Misalnya kula ngeten niki, pahala ngaji kula niki saya hadiahkan ke fulan yang masih hidup, boleh. Atau saya hadiahkan ke fulan yang sudah wafat, orang tua, boleh. Dan ini sampai banyak dalilnya. Ini dibahas di pondok dalam pelajaran rudud namanya. Rudud. Jadi dalil-dalil tentang amalan yang sudah biasa dikerjakan oleh ahli sunnah wal jamaah. Karena sebagian orang, saya tidak menyebut berpendapat tidak sampai bahkan menjelek-jelekan, bahkan menuduh bid'ah. Ya silahkan, monggo kerso. Tetapi 4 madhab berpendapat ini sampai. Cuman ada sedikit perbedaan pendapat dalam tata caranya. Terus Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan wa wasi'u fadlillah. Karena besarnya anugerah dari Allah, maka yang dikirimi pahala, misalnya ya saya sedekah ini saya niatkan untuk bapak saya yang sudah wafat, almarhum fulan, maka apa hasilnya amalan ini? Yang wafat satu, yang wafat seolah-olah dia yang bersedekah. Lah yang sedekah ini yang hidup juga tidak terkurangi pahala sedekahnya. Yang sedekah pahalanya dapat sempurna, yang dikirimi juga dapat sempurna. Lah kok penak men? Lah memang enak. Lah apa Allah nggak rugi? Kok ganjaran di obral? Allah itu wasi'ul fadli, maha luas anugerahnya. Khazanahnya itu maha tidak terbatas. Mudah saja bagi Allah untuk seperti itu. Begitu ini yang mengatakan Al-Imam
Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, imamnya generasi salaf yang kelahirannya sudah diisyaratkan oleh hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, la tasubbu Quraisyan, jangan kau caci orang Quraisy. Akan lahir seorang alim dari suku Quraisy, yamla'u tibaqal ardi ilman, yang ilmunya memenuhi seluruh penjuru dunia. Ini hadis banyak sekali riwayatnya. Jika dikumpulkan satu dengan yang lain, riwayat-riwayat tersebut akan memberi faedah riwayat yang kuat. Kemudian pertanyaan kedua tentang hadis yang menceritakan seorang mujahid, seorang ahli Quran, seorang dermawan, yang dia ini salah niat, terus kemudian apa namanya, ditolak semua, akhirnya masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Ini salah niat, Pak. Ini bukan termasuk yang ikhlas kalau ini, karena si mujahid dia jihad ingin dipanggil pahlawan. Si qori, ahli Quran, dia baca Quran ingin dipanggil qori, orang soleh. Si dermawan juga begitu, dia bersedekah ingin dipanggil dermawan. Ini lain, ini bukan termasuk yang ikhlas ini tadi. Kalau amal niat untuk kebaikan-kebaikan yang baik-baik ini tidak bertentangan dengan ikhlas. Begitu nggih. Kalau amal diumumkan nggih. Amal diumumkan nggih. Terus ngeten. Ada satu talbis nggih. Satu pemalsuan, penipuan dari setan. Daripada orang ikhlas, rasah baik. Nah gitu Pak, kadang-kadang ada bisikan seperti itu. Daripada saya maju, nanti malah saya nggak ikhlas. Daripada saya sholatnya saya perbanyak, terus nanti dilihat orang saya jadi nggak ikhlas, nggak usah saja. Nah ini daripada niki talbisus syaiton. Ini termasuk tipuan syaitan. Jadi meninggalkan amal karena takut riya, karena takut tidak ikhlas, itu termasuk riya, Pak. Riya nih ya. Jadi meninggalkan amal gara-gara takut riya, takut dianggap riya begitu, itu riya, malah riya. Yang betul bagaimana? Kalau sudah ada niat amal dalam diri kita, bismillah, kerjakan. Di tengah amal sambil perbaikan niat. Perbaikan niat. Nah, terus kalau amal dipamerkan bagaimana? Tergantung niat, Pak. Amal diumumkan. Kalau diumumkan niatnya supaya menarik orang lain untuk ikut beramal seperti itu, maka dakwah itu malahan Pak bagus. Tapi kalau diumumkan niatnya ben roh sapa to aku iki. Kae lho sing akeh dhewe nyumbang masjid iki. Aku kok. Nek pun aku kok niki nggih. Ya, bagus. Cuman kalau amalan wajib itu enggak berbahaya, Pak. Ketika amalan wajib disiarkan, diterang-terangkan, dibikin terang-terang, itu sama sekali enggak berbahaya. Lebih mudah. Zakat, sholat itu ditampak-tampakkan enggak apa-apa. Kalau itu amalan wajib. Tapi kalau amalan sunnah, ya menata hatinya itu lebih. Tapi kalau amalan wajib, maka ada pembahasan bagus mana sedekah siri sembunyi-sembunyi dengan sedekah terang-terangan, itu afdol yang mana?
ulama banyak membahas ya. Di antara yang mereka jadikan pertimbangan afdol yang mana, ini akibat yang ditimbulkan. Kalau hukum asli itu afdol yang siri, afdol yang sembunyi-sembunyi, ini hukum asal lah. Tapi ketika nanti terang-terangan bisa menarik kebaikan orang banyak, sehingga yang tadinya malu-malu jadi ikut-ikutan bersedekah, yang tadinya nggak semangat jadi semangat, nanti bisa afdol yang sedekah ditampakkan. Nah, maka nggak apa-apa ditampakkan asalkan niatnya benar. Begitu Pak nggih? Nggih. Betul kan? Nggih. Saya punya amalan begini Pak. Saya kalau tadi disampaikan Ustaz kan orang laki-laki ketemu orang cantik, wah. Saya begini Pak. Itu orang cantik, saya bilang bagaimana itu rumahmu saya merasakan pola. Bagaimana Pak? Untuk diri sendiri. Iya. Nggih. Oh, niku nargib sendiri. Jane lu sik seneng. Nggih. Namanya laki-laki Pak, niku enggak dipungkiri. Seneng barang-barang yang indah. Makanya Allah turuti nanti. Allah turuti itu nanti di surga. Terus ini yang ini kembali ke permasalahan dulu Pak ya. Nah, untuk menguatkan diri guna menahan pandangan itu terus macam-macam lah. Saya pun punya, enggak saya sebutkan, tapi saya juga punya model-model seperti ini Pak. Satu contoh ngocon lah, sadurunge ngono kuwi ngocon dhisik. Awakmu kan ya wis ora nom neh. Ini ya itu bagus itu Pak. Itu namanya mentarbiyah hati, nih, mendidik hati supaya bisa tunduk kepada syariat. Gitu Pak. Enggak apa-apa, itu bukan hanya enggak apa-apa, itu bagus begitu itu. Dan itu dicontohkan oleh para ulama kita yang paling banyak di kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali itu. Ada juga yang orang-orang soleh dulu itu punya tertib menghukum diri Pak. Punya tertib menghukum diri. Pokoknya kalau dia melakukan pelanggaran itu dia akan menghukum diri. Tapi menghukum diri dengan hal-hal yang dibolehkan. Pokoknya angger aku ngene, aku kudu sholat 100 rakaat misalnya gitu ya. Menghukum diri. Ini seperti sebagian ulama-ulama dulu begitu dalam mendidik dirinya. Itu namanya tarbiyatun nufus, mendidik hati Pak. Nah itu kalau dididik terus begitu ya, terus nanti lama-lama semakin kuat nanti Pak. Hatinya itu semakin kuat. Dulu Romo Yai Zairon itu mencontohkan kayak orang latihan bela diri itu. 1, 2, 1, 2. Kayaknya cuman mukul-mukul gitu aja. Tapi lama-lama pukulannya jadi kuat. Begitu juga kita ada maksiat tepis. Ya kita iringi dengan alasan-alasan penguat tadi. Lama-lama hatinya menjadi kuat. Tambah bersinar, tambah kuat hatinya. Semoga termasuk kita, amin. Tadi kita menyampaikan kalau sedekah untuk zina dan kepada orang tua, maka anak itu juga mendapatkan senilai sedekah. Sekarang yang saya tanyakan, kadang kami melihat ada seseorang berkorban lebaran besar itu Ustaz. Itu untuk orang tuanya yang sudah meninggal, sedangkan dia tidak berkorban. Apakah kira-kira nilainya sama anak itu juga berkorban?
Allahumma sholli ala Muhammad. Ada anak ketika hari raya Idul Adha dia kurbannya di atas namakan orang tua. Tambahan, apakah seperti ini boleh? Ada khilafiyah memang. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Sebagian mengatakan boleh. Beda ya Pak. Pahala niatkan untuk fulan. Kalau ini sepakat ulama boleh. Pahalanya dihadiahkan. Saya kurban atas nama saya. Pahalanya yang dihadiahkan. Ini ulama sepakat boleh. Tapi kalau ini kasusnya lain. Kurbannya ini memang diniatkan untuk atas nama almarhum. Apakah ini boleh? Khilaf ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Berarti kalau anak itu menyumbang semen 100 sak masjid, pahalanya di atas namakan orang tuanya, apakah pahalanya itu juga sama yang diterima oleh anak tersebut? Ini sama. Nah itu ya. Si anak sedekah untuk masjid, pahalanya dihadiahkan ke orang tua. Orang tua dapat pahala seperti itu, si anak pun dapat. Jadi, monggo. Enggak apa-apa ini ya. Maksudnya sedekah atau sumbang masjid yang disiarkan sama yang secara diam-diam. Yang ini yang pengalaman saya di tempat mertua saya itu, setiap orang yang datang ke tempat sana itu setiap habis Jumat itu semuanya yang menyumbang itu di kota amal itu disiarkan semua. Itu Ustaz. Apakah itu kira-kira baik atau lebih baik yang diam-diam? Karena saat itu misalkan kita nyumbang 1 juta gitu, kita diam-diam itu sama keluarga di sana nggak boleh, biar semangat, biar nanti menantunya itu nanti kalau pulang biar lebih gitu. Di sana itu masjid bagus sekali tingkat-tingkat, karena rata-rata orang yang datang ke situ disiarkan gitu, sehingga semangat untuk menyumbang yang lebih banyak. Pertanyaannya, bagus mana, disiarkan secara umum atau diam-diam begitu ya? Wallahu a'lam. Kalau menurut saya, ini kan urusan hati tadi ya. Kalau dibikin umum begitu malah kurang bagus aslinya lah Pak. Karena tipis ini, perbedaannya itu tipis. Nanti kalau sampai terselip terus membangga-banggakan diri, wah ini bahaya. Mestinya begini, supaya enggak tampak, tetap menyemangatkan orang lain tapi dirinya aman ya, dari hamba Allah. Jangan bilang nama saya tapi sebutkan dari hamba Allah. Ini kalau dibikin secara umum begitu dan kontinu, ini malah kalau menurut saya kurang bagus. Karena ada orang-orang yang hatinya lemah, nah nanti malah timbul ingin berbangga-bangga diri, apalagi dilihat korinah tanda-tandanya terus berlomba-lomba begitu karena namanya disebut. Wah ini nyamari ini Tapi yang seperti itu jangan kita tolak secara frontal. Nanti malah timbul perpecahan. Cukup? Oh, jalan monggo Pak. Ini Allahu Akbar. Jelaskan tentang alam kubur, apakah
sesuai dengan pandangan kasat mata kita keadaan alam kubur itu seperti yang kita lihat ketika kita menggali kubur, ada jenazah yang sudah busuk, ada yang masih utuh. Ataukah alam kubur itu memang alam yang tidak bisa dipandang dengan mata kita, mata telanjang kita? Karena di dalam Al-Quran dijelaskan alam kubur itu bagaikan kalau jurang-jurangnya neraka, kalau taman-tamannya surga. Insyaallah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Niki mboten cerita ini cuman singkat saja nggih. Jadi yang namanya kematian itu aslinya kan cuman berpindahnya roh dari jasad. Lah roh itu sendiri kan hasilnya kekal, Pak. Ada awalnya tapi nggak ada akhirnya roh manusia itu, Pak. Nah, jadi roh manusia ini bangkok, punya sifat kekal. Cuman bedanya dibikin kekal oleh Allah. Kekalnya itu diciptakan oleh Allah. Beda dengan zat Allah. Kalau zat Allah kidam bangkok, memang asli, tidak ada awal, tidak ada akhiran. Lah yang di kuburan yang kita lihat dengan pandangan mata kita itu jasad, Pak. Nih. Jasad itu akan dimakan ulat, nih. Sebagian juga Allah jaga. Alam kubur itu bukan alamnya jasad itu, alam kubur itu alamnya rohnya, Pak. Alam kubur itu alamnya roh. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Alam barzah namanya. Alam nggih pemisah antara dunia dengan akhirat. Alam barzah. Ya itu di situ bisa seluas mata memandang ya. Alamnya roh tersebut, kalau rohnya orang yang baik. Kalau yang jelek bisa sangat sempit sampai menghimpit tulang-tulang rusuknya. Itu gambarannya ya seperti mimpi itu, Pak. Gambarannya seperti mimpi. Kadang-kadang setelah mimpi kita tuh senyum. Kemarin saya ketemu santri cerita sama saya. Habis mimpi itu saya senyum. Sampai seminggu saya nggak pernah marah. Oh. Biasanya saya lihat orang itu pengennya nesu lihat orang itu. Habis mimpi itu senyum. Ada yang habis mimpi capek, ada yang marah, ada yang sakit habis mimpi. Begitu kurang lebih kapan-kapan. Nih. Jam itu nih. Monggo kita masuk ke pembahasan muamalah. Kemarin sirkah usaha perserikatan sudah ada gosok menguasai hak orang lain tanpa izin, ada suf'ah mengambil kembali hak yang dimiliki orang lain, ada kirot kemarin tanam modal. Nah sekarang ada yang namanya musaqah. Musaqah ini paruh hasil tanaman ini, Pak. Maru nih. Kalau orang sini bilang maru sawah. Bagi hasil, tapi yang dibagi hasilkan adalah tanaman, hasil tanaman. Yang satu punya tanahnya, yang satu punya bibitnya. Ini namanya akad musaqah. Oke. Begini, ada 3 akad yang serupa ini, Pak. Ini sudah ada
tanamannya. Kalau ini tanah kosong, yang ini tanah kosong. Sudah ada tanaman, tinggal merawat. Ini namanya akad musaqah. Musaqah. Terus satu lagi, sebentar saya agak kebalik-balik ini. Berapa menit lagi? 20 menit. Kalau bibit dari yang garap, ini namanya mukhabarah. Akad mukhabarah. Kalau bibit dari pemilik tanah, nama akadnya muzara'ah. Nah, yang sekarang kita bahas adalah musaqah ini, Pak. Kalau musaqah ini semua ulama membolehkan. Kenapa? Tanamannya sudah ada, tinggal merawat. Jadi unsur ketidakjelasannya itu kecil. Bahayanya itu kecil. Karena tanaman sudah ada. Beda dengan yang menanam dari awal. Ini sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak membolehkan. Cuman karena prakteknya di sini berjalan, di negeri kita ini banyak terjadi, maka fatwa yang difatwakan oleh ulama-ulama kita ya boleh. Karena hal itu nggak bisa dihindari terjadi di tempat kita. Begitu. Sekarang kita baca dulu. Akad musaqah, monggo. Al-musaqat atau pengairan. Musaqat atau jasa pengairan dan pemeliharaan tanaman oleh seseorang dengan imbalan ongkos dari hasil panen nanti. Itu boleh dilakukan pada tanaman pohon kurma dan anggur. Dalam musaqat ada dua syarat, yaitu yang pertama, hendaknya pemilik lahan membatasi masa berlakunya musaqat sampai pada suatu masa tertentu. Dua, hendaknya pemilik lahan menentukan bagian yang jelas dari hasil buah yang dipanen nanti kepada amil. Pelaksanaan kerja dalam akad musaqat ini ada dua macam, yaitu yang pertama pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada buah. Pekerjaan seperti ini menjadi tanggung jawab amil atau pekerja. Dua, pekerjaan yang manfaatnya kembali kepada tanah. Pekerjaan seperti ini menjadi beban pemilik tanah. Dalil musaqat adalah hadis Nabi SAW yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberikan separuh hasil tanah Khaybar berupa buah-buahan dan tanaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan riwayat lain disebutkan, sesungguhnya Rasulullah SAW telah menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaybar pohon kurma dan tanah Khaybar dengan ketentuan mereka harus mengelolanya dengan modal mereka sendiri dan separuh hasilnya harus diserahkan kepada Rasulullah SAW. Di riwayat Muslim. Musaqat dalam tanaman kurma itu berdasarkan nas
hadis di atas. Sedangkan musakot dalam tanaman anggur itu dikiaskan dengan tanaman kurma. Musakot itu boleh juga diberlakukan pada tanaman apabila ikut pada pohon. Akad musakoh ini boleh ya. Memang menurut pendapat yang paling unggul itu yang boleh hanya kurma dan anggur saja. Ada apa di balik itu? Karena kurma dan anggur ini tingkat kesulitan pemeliharaannya itu lebih. Dia harus dikawinkan secara manual. Tidak akan bisa berbuah jika tidak dikawinkan dengan tindakan begitu. Ini kurma dan anggur. Makanya butuh perawatan khusus sehingga layak untuk dipekerjakan kepada orang dalam urusan perawatannya. Tetapi meskipun begitu, banyak ulama yang membolehkan juga untuk tanaman-tanaman lain selain kurma dan anggur. Jadi boleh lah, intinya jenengan akad musakoh itu boleh. Misalnya jenengan punya pohon mangga, itu kalau kita ngupahi mangga, orang dikasih upah itu ada kurang bagusnya untuk dunia bisnis. Kenapa? Nanti pekerja yang diupah ini semangat peningkatannya jadi kurang. Sing penting aku wis kerja, aku oleh upah sekian. Aku nggak mau ambil pusing, mau panenan banyak, mau panenan sedikit. Yang penting aku kerja sebulan dapat sekian. Itu kalau orang diupah, digaji. Beda kalau diangkoti bagi hasil seperti ini. Musakoh, kamu garap mangga-mangga kebunku ini, nanti hasil penjualannya kamu 1/3, saya 2/3, misalnya gitu. Nanti orang semangat. Wah, berarti aku harus berusaha supaya panen bagus, supaya hasil penjualan besar, nanti aku juga dapat uang yang banyak juga. Begitu Pak ya. Oke. Itu satu. Belum lagi kalau diakoti gaji, upah, panen belum sudah harus mengeluarkan uang untuk bayari para pekerja ini. Oke. Ini keuntungan akad musakoh. Kemudian diantara syarat-syaratnya yang pertama, waktunya harus dibatasi Pak. Waktunya harus dibatasi. Dan nanti kalau mau memperpanjang ya akad lagi begitu. Aku akad musakoh kepada kamu setahun misalnya gitu. Kemudian yang kedua, bagi hasilnya harus berdasar prosentase, sebagaimana kirot dulu, sebagaimana tanam modal itu. Ya, mantap ya, maghrib nih. Cukup dulu aja lah. Nanti diteruskan baca maghrib. Ya. Sudah diazani. Ya. Jadi waktunya harus dibatasi, terus bagi hasilnya harus berdasar prosentase. Contoh yang tidak boleh, kamu garap pohon ini, nanti kalau panen kamu dapat 2 kintal, enggak boleh. Itu namanya menentukan jumlah yang sudah tertentu. Ya kalau panennya gede. Kalau dikit enggak boleh. Kalau gini, akadnya tidak sah jadi. Misalnya nanti kalau dapat 2 karung, 3 karung, 1 karung apa itu penggarap bisa begitu. Berarti 3/1. Iya. Atau 2/1 itu. Bisa. Setiap 3 karung kamu 1 karung. Boleh kalau itu persentase. Seolah-olah
2:1. Nggih, mangke kita terusaken. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.